Prabowo sangat diperhitungkan oleh kedua calon presiden yang lainnya. Dan ini menarik. Semakin ke depan, semakin mendekati masa penjadwalan pendaftaran, ini akan semakin menarik pada ke depan. Selamat sore. Jadi yang pengen saya jelaskan bahwa hoax itu berdampak buruk sebenarnya untuk psikologis. Nah, hari ini kita bicara hoax adalah bicara bagaimana era digitalisasi itu sangat cepat memproduksi sebuah isu, sebuah konten yang menurut kami itu sangat berbahaya ketika konten itu ternyata berdampak pada negatif. Ya. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan dari rumah pemenangan relawan Prabowo 2024 ini adalah bahwa hari ini Prabowo banyak diserang oleh lawan-lawan politiknya dan ini sudah mulai muncul. Ya, sudah mulai muncul. Kemarin ada konten dari Siwon TV, Alif Nurrahman bicara bahwa ada masalah cekik-mencekik di istana katanya sebelum rapat kabinet, dan ternyata itu adalah isu hoax. Tapi isu itu sudah bergulir di masyarakat, menyebabkan kegaduhan di masyarakat, menyebabkan banyak pertanyaan di masyarakat antara benar atau tidak. Nah, ini pun sudah diklarifikasi sebetulnya oleh yang bersangkutan bahwa yang diisukan calon Presiden Prabowo Subianto sudah mengatakan itu tidak benar, bahwa itu adalah isu hoax. Begitupun yang dikatakan menjadi korban, Wamentan Harfix juga sudah mengatakan itu tidak benar. Tapi sampai hari ini isu itu terus bergulir, terus digulirkan, dan banyak varian yang coba dibangun di balik isu itu, yang katanya ada salah satu elit partai politik, bahkan di sekjen partai besar bicara bahwa tanpa asap, tanpa api. Berarti kan kalau kita meneliti menelaah bahasa-bahasa yang dipakai oleh sekjen salah satu partai besar ini adalah bahwa ada akibat, ada sebab, ada akibat, ya. Ada sebab, ada akibat, dan dia pun menambahkan bahwa ada karakter yang tidak bisa dirubah, dari watak atau karakter yang tidak bisa dirubah. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa beliau telah melegitimasi bahwa isu hoax yang beredar soal ada penamparan dan penyekikan terhadap Wamentan Harfix itu dilegitimasi sama dia, bahwa isu itu benar. Nah, kalau kita tarik benang merahnya dari isu hoax itu dilempar oleh Alif, lalu ditangkap oleh sekjen salah satu partai besar ini, kan ini ada keterkaitannya gitu loh. Jangan-jangan ada by design yang coba dibangun dari isu hoax tersebut. Karena apa? Karena ternyata efektif, potensinya sangat besar, diterima oleh masyarakat, walaupun itu tidak positif, walaupun itu negatif. Tapi ini kan dampaknya besar dan diterima oleh masyarakat, dan masyarakat banyak ingin mencari tahu bahwa isu hoax atau isu pencekikan atau penamparan Wamentan yang dilakukan oleh salah satu capres itu banyak orang ingin tahu akhirnya, gitu. Karena apa? Karena dorongan dari digitalisasi yang sangat besar hari ini, era digital yang sangat besar ini, karena mereka main di media sosial, begitu. Kira-kira yang ingin saya sampaikan. Jadi, aku segitu bahayanya menurut Bung Rukbi isu hoax ini mempengaruhi atau berdampak sangat buruk ya? Sangat buruk, karena otak manusia itu kan berpikir antara negatif dan positif, gitu loh. Ada yang dengan pola pikirnya yang sederhana itu bisa menangkap itu bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Di satu sisi ada yang bersifat kritis
itu akan mencari ini benar atau tidak, kan gitu. Nah, dari dua itu kesimpulan umumnya bahwa informasi ini jadi terbagi dua timnya. Ada yang spesifik terbatas secara umum, yaitu yang sudah dilempar ke masyarakat dan itu bisa diterima mentah-mentah oleh masyarakat. Ada juga yang mencari bukti spesifiknya seperti apa. Nah, itu sifat-sifat pemikiran yang kritis. Nah, tapi kan hari ini kondisi masyarakat kita dengan transisi era digitalisasi hari ini cenderung menerima informasi itu dengan mentah-mentah, gitu. Nah, ini sangat berbahaya buat perlakuan bangsa kita ke depan. Apalagi kalau kita bicara demokrasi kita ke depan. Oke, Mas. Ada pertanyaan nih, Mas. Mas Ruby ya sebagai Sekjen IKA 98 ya. Pertanyaan saya adalah statement Prabowo ya sebagai Capres 2024 dan Anda mendukung hari ini. Statement Prabowo bilang bahwa pemilu ini kita harus riang gembira, ya kan? Kita harus happy menghadapi pesta demokrasi. Satu sisi isu hoax yang digulirkan oleh Siward Alifur Rahman tentang pencekekan dan penamparan yang terjadi. Aku lihat IKA 98 langkah apa sih Mas yang akan diambil? Sedangkan Prabowo bilang udahlah nggak usah diproses. Satu sisi ini kan hoax ini kan berita bohong ya sebenarnya, konsekuensinya harus diterima orang yang menyebarkan berita itu. Langkah apa Mas yang akan diambil Anda sebagai Sekjen IKA 98 menghadapi ini, Mas? Yang pasti langkah-langkah hukum juga sudah coba kita ambil ya. Kemarin kita sudah coba yang dipimpin langsung oleh Ketua Immanuel Ebenezer Noel, itu sudah memimpin langsung tim kuasa hukum kita untuk melaporkan yang bersangkutan Alifur Rahman dan kedua orang lainnya ke Mabes Polri, Barreskrim. Nah, proses pelaporan itu sudah kita layangkan secara hukum karena kita lihat ini dampaknya tidak baik dan ini harus diproses secara hukum karena kita juga undang-undang memperbolehkan kita untuk melaporkan ketika tidak ada kebenaran itu. Nah, langkah-langkah selanjutnya kita lihat dari proses hukum itu apakah ada kooperatif dari pihak kepolisian untuk meneruskan laporan-laporan kita yang sudah kita layangkan kemarin. Nah, yang kedua yang ingin kita ingatkan bahwa hari ini ternyata sosok Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024 tidak hanya dihajar oleh satu sisi. Ada indikasi dua sisi yang coba menghajar dia. Hari ini kita tahu ada 3 calon presiden, keduanya coba mengambil keuntungan dari satu sama lain. Contoh sederhana yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita mengindikasikan ada salah satu capres dengan timnya coba membuat berita hoax ke masyarakat. Nah, hari ini kesempatan itu diambil oleh satu sisi lainnya. Coba menambahkan, coba mendorong lagi bahwa ada persoalan food estate katanya yang gagal. Nah, di satu sisi dari satu capres yang lainnya lagi coba mempertanyakan ke capres yang satunya lagi. Coba spesifiknya seperti apa kegagalan food estate itu. Coba sebut nama menteri, siapa menteri yang dimaksud oleh sekjen partai besar itu. Nah, ini ada kolaborasi. Ada kolaborasi membangun isu bersama yang punya korelasi. Tidak. Di satu sisi mereka coba masuk lewat isu hoax, di satu sisi sekjen salah satu pengemas hoax ini pun bicara masalah food estate dan hari ini ditangkap oleh baca pres yang lainnya. Nah, ini menariknya apa? Ini kan berarti menandakan bahwa Prabowo hari ini semacam dijadikan musuh bersama, semacam dijadikan common enemy, bahwa mereka akan coba mengaitkan satu hal dengan hal yang lain walaupun kita belum uji kebenarannya itu benar, tapi kan mereka coba melempar isu itu, gitu. Biar apa? Biar merens bahwa Prabowo adalah sosok yang seperti ini, gitu. Bicara hoax
Katanya Prabowo bicara masalah karakter, masalah mental. Di satu sisi masalah kegagalannya sebagai Menteri Pertahanan. Kita bicara saja lah. Seolah-olah bahwa dua calon ini, baca pres yang satu dengan yang satu, ini coba menjadikan Prabowo menjadi isu bersama, menjadi musuh bersama. Ya. Nah, poinnya apa? Ternyata bahwa bisa kita pastikan bahwa Prabowo orang besar. Prabowo sangat diperhitungkan. Masa penjadwalan pendaftaran ini akan semakin menarik pada masa depan. Gila. Dan kami hevan-hevan saja. Wah. Dengan riang gembira kami menerima ini. Wah, itu mantap itu. Jadi terakhir Mas Ruby, Ya. di rumah pemenangan relawan Prabowo ini 08, harapan atau himbauan apa kepada nanti konstituen yang akan memilih sudah 3 capres yang akan bertarung di 2024. Himbauannya seperti apa, Mas? Untuk kita songsong Indonesia ke depan. Himbauan kita konkret ke rakyat, ke masyarakat, Pilpres 2024, pilih calon presiden atau presiden yang punya ide gagasan. Pilih presiden yang visioner. Pilih calon presiden yang lengkap infrastrukturnya, lengkap pengalamannya. Jadikan dia pilihan calon presiden yang bisa memajukan Indonesia ke depan. Indonesia maju harus dipimpin oleh pemimpin yang punya ide gagasan, punya track record yang bagus di kerja-kerjanya dan sangat visioner ke depan. Kira-kira itu. Sekali lagi, Mas, pembelajaran kepada masyarakat berita hoax itu gimana, Mas? Pembelajarannya, harapannya untuk masyarakat seperti apa? Karena hoax hari ini menjadi trending topik nih hari ini. Harapan kita dan himbauan kita ke depan bahwa era disrupsi itu mari kita ciptakan konten di ruang digital secara arif dan bijaksana. Udahlah, hoax itu penyakit. Hoax itu penyakit mental, penyakit psikologis. Gila. Kita sudah hilang. Kami dari tim Prabowo Subianto menghimbau bahwa hindari provokasi, hindari berita bohong, hindari hoax, ujaran kebencian, fitnah, sara. Mari kita sama-sama jaga keutuhan NKRI. Oke, terima kasih Mas Ruby atas waktunya hari ini. Semoga ini menjadikan pencerahan dan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.